Oke, ketemu lagi bersama Mas Ben Aca. Oke, kali ini aku ditemenin sama fotografer. Waduh. Namanya Mas Ulin Nuha. Oke. Ya, Gimana, kita Mas akan Ben? sharing-sharing tentang dunia fotografi karena dunia fotografi saat ini tuh emang bener-bener nggak seperti dulu ya kan Mas? Gitu ya? Menurut saya dan menurut kacamata saya yang saya lihat. Tapi sekarang nggak pakai kacamata loh, Mas? Enggak, kacamata jarang sini. Saya giniin. Ini kan kita mau bertanya-tanya nih masalah tentang fotografi dan mungkin pengalaman-pengalaman yang dulu pernah dilaluin sama Mas Ulin yang sekarang mungkin dibilang sukses karena memiliki studio sendiri, studio foto. Oke, Mas Ulin, monggo diceritakan gimana awalnya kok jadi fotografer tuh emang jiwa aku lulus sekolah jurusanku iki aku pengen jadi fotografer lah, atau mungkin ada yang lain. Oke, siap. Jadi gini, dulu kan saya sebelum kuliah kan SMA. Di tahun 2006 itu saya dipasrahi ini sebagai divisi ini OSIS. OSIS. Bagian dokumentasi. Awalnya seperti itu. Oh, tapi itu belum tertarik ke dunia foto ya waktu itu ya? Awal mula itu sebagai beban dan tanggung jawab saya. Oh. Karena nggak ada orang yang minat untuk ngambil dokumentasi gambar itu. Oh, gitu. Itu jiwa Mas Teh terpaksa atau emang aku pengen nyoba kayak Separuh-separuh. Berarti separuh-separuh. Iya tidak. Ya, terus gimana? Tapi lambat laun ketika salah satu guru saya mempasrahi masrahi saya untuk ngambil job desk divisi dokumentasi OSIS. Jadi ya mau nggak mau ya wes akhirnya kebetulan waktu itu Mas MZ Arifin yang sekarang MZ siapa ya MZ Mahmud Mas MZ. Mahmud MZ dari Musawangi itu dulu senior saya. Jadi ya kita kerja bareng, ketemu bareng, dokumentasi bareng waktu itu. Itu waktu sekolah ya? Waktu sekolah. Waktu sekolah udah kerja berarti? Belum. Cuma dokumentasi sekolah ya? Belum ada, belum bekerja, itu dokumentasi sekolah. Tapi ketika saya lulus dari SMA itu ya karena lingkungan ya, kuliah di Jogja itu ya memang jurusannya bukan jurusan fotografi. Jurusan apa? Jurusan teknik sipil dan perencanaan. Teknik sipil? Ternyata kuliahnya itu di teknik sipil, jauh sekali, ibarat seperti mungkin teknik sipil tuh ya seperti bangunan lah ya. Bangunan dalam arti merancang bangunan dan apa gitu kan. Beralis dan jadi tukang foto, tukang ngincengi. Tapi kok bisa itu seperti apa Mas? Kok bisa itu? Iya. Jadi gini Mas Ben, dulu itu kan sebelum itu kan saya part time kerja di salah satu percetakan di Jogja, digital printing lah ya. Jadi waktu itu saya part time-nya kuliah kan ya sambil itu. Nyambi. Nah dari situ dapat ya kira-kira setahun setengah kenal sama salah satu fotografer di Jogja. Nah kebetulan sebelah kos saya itu yaitu teman satu wilayah juga yang di Pati, Mas Ella Sadi Taufik Nun fotografi itu juga salah satu teman saya waktu di Jogja itu sebelah kos malah itu. Nah dari situ ya wes sering ketemu, sering ngobrol dan akhirnya lama-lama di sana ya jadi freelance. Awal mula ngikut orang. Nah, gitu. Itu tetap mungkin ada ketarikan dari diri sendiri atau dia yang ngajak waktu itu? Itu dari diri sendiri sih karena pengen melu Mas. Ketika waktu itu kan jarang sekali orang
mau untuk ambil dokumentasi karena mungkin keterbatasan alat, terus mungkin secara Mungkin pengetahuan nggak, masa depan barang ya nggak cerah, itu mungkin ya. ya itu pokoknya intinya di situ ada beberapa vendor yang saya ikuti dan ketika di vendor yang pertama kali saya ikut itu ya memang vendornya vendor ini fotografer tradisional. Oh, tradisional. Fotografer tradisional. Kemudian setelah ikut situ pindah lagi ke fotografer yang semi-semi internasional. Yang diharuskan untuk bangun pagi. Oh, iya. Ngambil Sampai sekarang juga kayak gitu sih. nggak tahu. Jam 6, jam 5 gitu, standby kadang-kadang ya kan. Oke, betul. Terus waktu itu pertama kali itu megang kamera apa? Waktu di mana? Waktu Di OSIS? Waktu di OSIS dulu. Pocket nek nggak salah Mas Ben. Pocket. Pocket. Dulu sekali itu ya. Jadul sekali. Terus itu mulai terus kuliah ke Jogja, nyambi kerja itu, diajak freelance itu kamera dari sana berarti. Nikon waktu itu pertama kali. Nah itu waktu pertama kali megang Nikon, itu udah belajar dulu atau gimana? Diajarin atau audidak? Nyari di buku atau sinau? Itu settingan template ya Mas Ben? Template. Jadi dikasih orang settingannya kayak gini, terus pokoknya nyekel berarti gitu. ya. Tapi lama-kelamaan kan ada rasa penasarannya seperti apa. Ayo kok kayak gini ya, settingannya kayak gimana ya, nah kayak gitu. Awal mula seperti itu. Terus Nikon, lah terus lama-kelamaan kan beli sendiri. Itu beli apa waktu itu pertama kali? Pertama kali Punya beli sendiri. Nikon waktu itu, seri apa? D3000. D3000. D3000 waktu itu. Iya. Itu udah dipakai ngejob ya waktu itu ya? Dipakai ngejob. Oh iya, penasaran nih mesti Ki. Zaman tahun berapa itu berarti Mas? Awal mula saya mulai ngejob itu. 2010. 2010 sekarang tuh 2002, 12 tahun berarti ya? Ya, 20. Oh iya bener ya? 12 tahun. Bener kan? 12 tahun kan? 12 tahun. Oh iya bener. Ya berarti kan udah lama banget Ki. Mesti kan tetap ada harganya dan mungkin kita kerja itu dapetnya berapa waktu itu sekitar tahun segitu itu dapetnya berapa? Waktu ikut pertama kali di fotografer tradisional, itu kalau nggak salah per sekali job itu 15.000. Tapi setelah itu ada peningkatan loh Mas Ben. Iya, pertama kali yang saya kan pernah kali 15.000. Habis itu peningkatan. Nah peningkatannya gini, peningkatannya itu dulu kan roll-rollan ya Mas Ben. Jadi per rollnya kita dihargai di harga 15.000 per roll, all in. Ya jadi helper, ya jadi asisten, ya jadi fotografer, second kamera. Bahkan mungkin sampai sortir pun kalau overload ya di pasrah ke saya waktu itu. Gitu ya. Itu kan mungkin Mas Ulin ikut orang kan, tapi tahu nggak harganya mungkin wong digawe waktu itu foto di vendor itu berapa? Ketika waktu vendor pertama kali yang fotografer tradisional itu kalau nggak salah per rollnya masih sekitar 125.000 per roll. 125.000 ya. Per roll. Bahkan ada yang 80.000 per roll. Waktu 2010 loh ya. Iya, 2010 tuh guys. Berarti mungkin teman-teman yang bergerak di dunia fotografi terutama di wedding itu pasti tahu lah ngerasain seperti apa mungkin perjuangan dan pertama nih dan semua vendor-vendor besar sekarang ini itu pasti ada perjalanannya yang amat sangat sulit sekali satu bangun ya kan. Iya betul. Oke lah. Terus berjalan waktu ikut itu tetap ikut terus atau buka vendor sendiri waktu itu? Waktu itu masih freelance ya. Masih freelance ya, masih tetap freelance ya. Masih. Belum berani ya berarti ya. Ini untuk resiko job yang saya terima karena itu freelance ya, pasti saya dapat job dari sana sini lebih aman lah. Iya. Kita dapat ini. Lah terus mulai berani untuk mungkin aku ngadeg aku pengen nyoba aku pengen berdiri sendiri di kakiku sendiri, aku berjalan, aku iso. Itu mulai kapan? Itu di 2012 akhir. 2012. Di 2013 awal. Itu udah mulai di Pati atau mulai di Jogja? Itu masih
peralihan ya, kadang di Pati, kadang di Jogja. Oh, tapi udah di Pati ya berarti. Lebih sering ke Pati. Waktu itu zaman-zaman segitu yang mungkin emang lagi naik daun vendor tuh siapa? Di Pati Itu yang mungkin Mas Ulin tahu. kalau nggak salah ya seperti Mas Denny, Ko Denny, terus mungkin ini siapa namanya, Mas Bi. Mas Pi, ya. Mas B itu juga lama, itu pemain lama. Weddingan ya itu. Weddingan Itu weddingan pertama ke Pati itu langsung ke weddingan ya, bukan ke mungkin acara event atau apa, enggak kan, ke wedding kan. Karena di Pati itu banyak ini apa namanya, banyak job yang diterima teman saya, salah satu teman saya namanya Mas Ayi. Mas Ayi ada, Kodeni ada, Dus juga ada. Itu kadang nge-hire saya itu buat ambil company profile, buat ambil ya mungkin karena kolega sama relasinya dia itu di Profile di mungkin teman-teman kantor. Itu waktu pertama kali ya. Pertama kali. Terus mulai terjun di wedding? Ya saat itu juga. Saat itu juga berarti. Campur. Oh, campur berarti. Oke, guys. Jadi seperti itu. Dan sekarang pakai apa? Gear apa sekarang? Sekarang pakai Fuji Film. Fuji Film. Kenapa sih pengen pakai Fuji, emang dari segi apa? Biasanya kan tetap saya tahu nih, selera orang pasti beda-beda. Dan saya mau tanya, user Fuji itu yang disukai mungkin apanya? Selama ini kalau saya melihat Kan pernah Fuji Film, pakai Nikon pernah. terus Canon pernah. Fuji kan terakhir Iya. ini kan. Ya karena Fuji itu kamera yang memang APS-C ya, belum full frame. Ya memang kalau dari segi output biasanya lebih terlihat 95% matang dulu. Jadi karena itu tapi awal mula pertimbangan Fuji karena ini harga. Harga ya. Harga itu kalau dibandingkan mungkin merek-merek lain mungkin belum bisa menyamai. Ya karena awal mula saya memutuskan untuk ambil kamera ini untuk komersil ya. Untuk komersil ya cukup ini saja udah cukup kok. APS-C saja sudah cukup. Nggak perlu yang full frame. Oke. Tapi tidak untuk kemungkinan ketika nanti lama-kelamaan ya pasti kalau ada minat di full frame, pengen upgrade. Nggak full frame, medium format. Yes, itulah. Ya seperti itu ya, mungkin kalau alat sih ya tetap kita pengen nyoba ini dulu. Tapi nek pernah nyoba semua, biasanya tuh khawatir dewe sih. Biasanya kita motret kan, kalau kita nggak pakai preset mungkin kita ngatur mungkin, saya juga awam kan di dunia fotografi, juga awam. Saya juga masuk dunia seperti ini kan baru kan, tapi saya lihat dari teman-teman semua itu kan, saya tanyain, ini pakai preset apa sih? Enggak, saya main rasa. Main rasa ya? Iya, saya main rasa, nggak patokan segini. Menurut saya udah bagus, udah pas komposisinya, ya udah. Oke. Seperti itu kan, orang tetap beda-beda kan, biasanya gear ini kan di setting seperti apa yang kita mau, kadang-kadang nggak mau. Nah itu. Kan itu kan. Tapi kadang ya orang mungkin carinya instan ya. Nah, ada juga yang instan seperti itu karena mungkin buru cepat atau berbagai alasan lah pokoknya. Beda-beda, setiap fotografer itu beda-beda sekali. Oke Mas, dan yang aku mau nanya nih, Gimana? suka dukanya jadi fotografer itu apa aja? Yang mungkin fotografer contoh di wedding lah ya, mungkin di wedding yang dirasakan mungkin waktu dekat-dekat ini kan tetap ngerasain kan, juga moto wedding juga. Keluh dan kesahnya itu apa? Suka dukanya lah. Jadi ketika Sukanya dulu. Sukanya bertemu banyak relasi, teman-teman juga tambah, jaringan juga banyak kan. Terus juga dan yang pasti kita berganti-ganti wajah. Iya kan, setiap show kan materi yang kita ambil itu orang beda-beda kan pasti. Hari ini mungkin looknya seperti ini. Terus posenya juga enggak kaku. Betul. Itu tantangan tersendiri ya mungkin. Tapi gokil Mas Ben. Gokil. Krakatau style. Gokil lah Anjan. Terus apa lagi?
Ya mungkin itu sih ya sukanya. Sukanya bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya, jalan kemana-mana. Ketemu Kerja sambil jalan-jalan. jalan-jalan. Itu kalau itu ya mungkin job luar kota atau mungkin prewed luar kota. Betul. Kalau mungkin dalam lingkup sendiri gini ya paling ya wis gitu aja sih, mau neng kondangan neng gedung neng rumah ya seperti itu kondisinya. Tapi ini loh Mas Ben, wira swasta itu malah kita dituntut mungkin kalau dikasih waktu 30 jam mungkin masih kurang. Iya sih, betul sekali emang. Emang kita tuh gak kroso, apalagi depan komputer. Wih Lagi dodok diluk ini tes ngedit ini lho wis setengah hari. Gak kroso tek ya sesasi lah, aku sesasi nih jadi aku sebulan. Ya mungkin seperti itu kalau di depan komputer, di depan mungkin kita menggarap apa yang kita sukai, hobi kita. Rasanya jam itu cepet banget. Pagi ketemu pagi. Pagi ketemu pagi nggak kroso. Sampai sing kroso iki mripate seperti iki nopo sih aku lho jebule jam 5 esuk. Kadang-kadang seperti itu. Makanya ya aku saran buat teman-teman semua yang mungkin fotografer atau videografer atau apa ya boleh kerja. Tapi nek bisa tetap Tahu jaga waktu lah ya. kesehatan. Jangan diporsir, badan ya emang tuntutan mungkin klien harus cepat atau apa, cuma kan harus tetap memprioritaskan diri sendiri. Kalau kalian sakit, terus editan nunggak. Menceng nanti. Menceng asli. Ngombe ini diombeni pil terus. Oke Mas, nah terus dukanya apa? Dukanya. Itu tadi dukanya. Itu dukanya ya? Tapi nggak semerta-merta duka sih. Dalam arti kalau dukanya itu ya yang paling berat lah dukanya jadi fotografer wedding tuh apa? Yang paling berat dan mungkin dialami semua fotografer. Kalau untuk yang berat itu saat ini ya bagaimana kita memastikan diri kita untuk selalu menjadi pembeda dari yang lain. Pembeda dari yang lain ya. Karena kita harus memikirkan hal itu. Ya, betul. Pembeda itu seperti apa ya? Pembeda itu mungkin fotografer ini karakternya lighting, flash. Ya. Kita main di ambient, kita main di mungkin ini apa namanya warna. Oke. Ada juga yang main di ini. Jadi kita cari pembeda itu harus mikir kan. Betul sekali. Dukanya nggak selalu jadi duka sih karena itu menjadi PR kita materi yang. Betul sekali. Mungkin ketika di lapangan, tuh dukanya apa sih? Pasti banyak lah. Nggak mungkin nggak semua mulus seperti apa yang kita aku pengen ini ya. Pas delalah atau apa ada mungkin. Jadi gini Mas Ben. Kalaupun itu acara dikonsep dengan sedemikian rupa, mungkin ada wedding organizer-nya atau WO-nya itu alangkah baiknya seperti itu. Cuman kalau tidak ada ya setidaknya untuk calon-calon mungkin anak-anak muda sekarang yang mau memikirkan untuk kedepannya mau menikah, itu harusnya segala macam unsur itu saling support. Ya, betul. Dalam arti jauh-jauh hari kita memikirkan untuk konsep yang akan kita ambil itu harusnya ada meeting vendor dulu. Oh kira-kira dipersiapkan untuk materinya dari layoutnya, layout acaranya, susunan acaranya, mungkin bahkan vendor-vendor yang terlibat itu apa saja. Jadi tapi yang paling penting ini unsur warna yang ada di dalam wedding tersebut itu mempengaruhi segala aspek hasil yang menentukan. Betul. Karena kalau mungkin bermainnya nggak di gedung ya, mungkin di rumahan itu make upnya bagus, fotografernya bagus, mahal-mahal semua. Tapi kalau teropnya, terataknya itu merah dan hijau, nanti raine ini Melo abang. Iya ya, ikilah teman-teman mungkin kita ya edukasi lah ya, edukasi. Teman-teman semua dari fotografer itu ya emang gitu sih. Suka dukanya ya mungkin bisa saya sebutin ya Mas. Boleh. Ini mungkin dari teman-teman semua curhatan. Yang pertama itu dekor. Nek bisa itu serba putih. Itu di hasil foto tetap Clean. bagus. Clean. Kalau kalian tuh merah, hijau, oranye, wah warna-warni wajah, wih rakyat gambare asli. Berarti wah di sawang meripat enak, wah dekornya warna-warni ya, wih iya, wih di foto blus, walah ngabang kabeh. Yes, of course. Nah, itu seperti itu mungkin teman-teman yang mungkin awam belum tahu. Nah,
kita sebagai mungkin videografer di weddingan kan, kita juga pengen hasil yang bagus ya Mas. Betul. Tetap. Kita menginginkan hasil yang bagus dan mungkin pengantin itu, klien kita itu juga mungkin seneng karena hal itu, karena kita tuh bekerja mungkin di bidang jasa ya. Betul. Kita bisa memberikan pelayanan yang baik, gambar tuh bagus, kita juga seneng. Karena melihat seorang pengantin di hari bahagianya itu, dia bisa mengabadikan momen yang sangat bagus, itu kan mereka tersenyum, kita juga ikut tersenyum kan. Jadi sekali lagi itu Mas Ben ya, ketika nanti edukasi untuk masalah pengantin, vendor dan semua unsur yang terlibat di dalam wedding itu biasanya alangkah baiknya itu semuanya saling support. Ya, diomongke lah. Ya. Nah, enggak nyuruh saya tiba-tiba nggak mau tahu pokoknya aku manut orang tua gitu. Tapi setidaknya boleh ikut orang tua. Cuman kan kita ada usulan. Jadi usulan dari kita pribadi yang secara konsep Teman-teman seperti ini. dokumentasi. Betul. Jadi dikumpulkan jadi satu, vendor dokumentasi, vendor make up, MUA, mungkin vendor dekorasi. Mungkin yang lain lah ya. Yang terlibat di vendor itu semua unsur saling support, jadi lebih bagus untuk hasilnya memuaskan. Yes, of course. Itulah mungkin sedikit cerita dari Mas Ulin Nuha dari dulu yang mungkin niatnya emang apa ya niatnya, berarti Mas Ulin kesimpulannya berarti dulu kepeksa pora berarti ya ketika di sekolah dokumentasi itu ya berarti ya setengah-setengah lah menjadikan dia kayak orang sih nuntun berarti ya Mas. Ketika dokumentasi belalah kos, kok jadi ada fotografer di sebelah kos kan? Mas Ella Sadi Taufik. Itu kan kita ya mungkin kita nggak tahu kita seperti apa besoknya mau jadi apa seperti apa. Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu belum tentu. Tapi Tuhan tetap akan menggiring kamu, ini lo passionmu. Ini lo kerjaan yang pas gue. Iki lo gawean sing apik iku. Nah, kadang-kadang seperti itu kita boleh bermimpi, kita boleh berhayal mau aku bercita-cita pengen jadi ini. Boleh, tapi yang namanya kita rezeki atau apa itu kita nggak ada yang tahu. Betul sekali. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah kalian ingin menjadi fotografer wedding? Atau mungkin studio? Iya. Nah, atau dua-duanya? Dua-duanya. Mas Ulin ini udah mempunyai studio amat sangat keren sekali di Kota Pati. Namanya Venturo Studio. Nah, di situ kalian mau foto seperti apa itu ada semua propertinya. Mungkin clean-cleanan, tirai-tiraian gitu ada ya Mas. Betul. Ya. Nah, tapi ini Mas aja. Kalau boleh saya sarankan itu di Pati itu masih banyak genre foto yang peluang mungkin bisa dibilang peluang yang belum kelihatan ya. Ini kan mungkin hampir 98% masih di wedding. Mungkin ada peluang lain mungkin di bidang food, fotografi food, mungkin fotografi yaitu makanan tadi itu food makanan, mungkin yang lain itu baby born. Iya, betul. Bayi baru lahir itu difoto loh Mas Ben, sekarang itu. Sebelum 14 hari itu. Bahkan mungkin proses kelahiran itu juga difoto loh, didokumentasikan loh. Tapi fotografer cewek. Oh, tak kira lagi. Mbak, ngeperancang Mbak gitu. Ya mungkin sekarang dunia foto kan nggak mungkin di wedding doang. Betul, Ya. luas sekali. Luas sekali. Anak kecil itu loh bayi ya dipoto yo iso. Tapi nggak semua fotografer bisa seperti itu ya. Betul. Karena itu tetap ada sing noto bayi. Oh, dicekel ngene cengiweng klek ngene ndak bahaya. Harusnya stylistnya itu biasanya orang yang sudah bersertifikat. Ya, untuk baby itu born. Bersertifikat. Untuk moto bayi itu ada sertifikatnya, enggak anggeran-anggeran wong di kamera. Tekak-tekok ya. Nah, tekak-tekok dipotong ngene lho. Mas bener mas tangannya masih klak dedik kletak ora coklek barang. Karena balung bayi itu masih empuk. Ngatos. Nah, itu ada jenis semua makanan, ada portrait, ada mungkin itu. Sekarang ya mungkin merambah ke video itu juga banyak orang yang mengambil klip wedding, mungkin lebih dikemas dengan web series. Yes, of course. Dan ini kepikiran buat studio itu apa yang dicita-citakan dari Mas Ulin sendiri? Kepikiran aku main studio. Jadi lini yang saya konsep dari awal itu memang untuk kedepannya itu kan pasti kita nggak bisa
selalu di wedding juga ya, walaupun nantinya kita punya tim, dalam arti tim yang benar-benar in-house. Yes. Selama ini kan memang beberapa dari tim saya kan ada yang in-house, ada yang dari memang ikut lama, nggak sepenuhnya in-house. Jadi ya itu tadi, harapan saya studio itu menjadi salah satu lini cabang yang kita bisa fungsionalkan untuk kedepannya. Jadi foto-foto di studio mungkin di sini itu mungkin karena di luar mungkin hujan. Betul. Salah satu ini jalan keluar lah Yes. daripada musim hujan. Mungkin kalau nggak musim hujan mungkin bisa juga di luar. Iya, di orderan kan mungkin banyak, tergantung fotografernya juga sih. Betul. Dan kliennya juga pengen foto di mana gitu. Oh iya, aku yang mau tanyakan sama Mas Ulin ini, mungkin kan otomatis tetap duwe panutan lah, panutan dapat idola. Yang diidolakan Mas Ulin itu siapa sih? Panutan fotografer. Boleh Indonesia, luar. Jadi setiap lini itu saya punya panutan masing-masing, enggak cuma satu saja untuk Iya, betul. all genre enggak. Jadi mungkin kalau dari segi fotografi bisnis itu siapa namanya itu Jakarta itu Ya tidak. Toto Maximus itu juga Itu salah satu ya. mungkin dari Roy Genggam itu juga dari skill acting juga bagus. Karena untuk dunia era sekarang itu memang nggak cuman kita dapat klien. Iya, angger foto jebret ono gambare kan. Nah, kita juga sepenuhnya tanggung jawab untuk memaksimalkan konsep tersebut. Betul sekali. Itu ya berarti ya. Oke, segitu aja kita ngobrol sama Mas Ulin. Mungkin kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Mas. Boleh? Tentang dunia fotografi. Apakah kalian mau jadi fotografer atau enggak? Mungkin dari cerita Mas Ulin atau habis lihat ini kalian mau jadi fotografer, kita kok seru seperti ini. Enggak apa-apa. Mungkin nek sak mau butuh nganu-nganu kan bisa belajar kan. Boleh, enggak apa-apa. Saya open kok. Kalau mau kesini main-main. Dan jangan lupa teman-teman semua yang pengen foto, yang pengen foto sama keluarga, sama teman-teman, sama pacar, datang aja ke Venturo Studio. Alamatnya mana Mas? Di Jalan Mawar nomor 11, RT 1 RW 6, Perumda Sukoharjo, Margorejo Pati. Nah, tepatnya di lampu merah KSA belok kanan. Nanti lurus ada cabang 2, belok kanan lagi. Wah, Google Map aja, Google Venturo Map ada, Studio. Dan harganya juga enggak mahal sih, tapi kualitasnya itu fenomenal sekali karena Mas Ulin tuh banyak mementingkan hasil lah. Klien tuh seneng bisa foto, momen kebahagiaan. Mas Ulin juga rasanya seneng juga. Jadi nggak usah khawatir, kantong kalian kering nggak bakal, tenang aja. Cek aja Instagramnya Venturo Studio di situ. Nanti juga cek juga di Instagramnya Mas Ulin, namanya Venturo Foto. Oke. Ya. Oke, sekian dari kita semua. Terima kasih. See you. Bye bye. Oke.